lumayan keras untuk kita. Cuman tapi tujuannya bukan untuk menjatuhkan kita, tapi tujuannya untuk supaya kita bisa lebih baik, lebih benar lagi, supaya kita bisa lebih semangat lagi, kita lebih militan lagi terhadap Bapak Yahweh. Kalau untuk tema hari ini sih kita ringan-ringan aja. Temanya tentang keluarga, Jadi kita juga sharing-sharing di sini ya. Kalau ada mau menambahkan dari jemaat semua, silakan diperkenankan. Karena dia juga masih belajar banyak, jujur aja. Keluarga. Ada yang tahu nggak definisi dari keluarga dalam bahasa Indonesia itu apa? Kenapa? Saudara. Ada lagi? Semuanya sih benar. Nah ini kalau keluarga itu didefinisikan dari Google sih ini sih, dari ejaan bahasa Indonesia yang digunakan, itu sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Itu definisi keluarga. Itu definisi keluarga. Dan itu definisi dalam arti fisik. Yang Tiang mau bagikan di sini arti keluarga, kita keluarga dalam Hamasiah kayak gitu. Nggak bisa dipungkiri ya, tidak semua keluarga itu mempunyai hubungan yang harmonis. Walau kita semua punya kerinduan, keluarga besar kita itu ingin kondisinya harmonis. Nggak usah bicarakan keluarga siapa di sini, karena dia percaya keluarga di KPI Menora semua mempelainya keluarganya pada harmonis semua seperti itu. Enggak, mungkin di Nepal kali kayak cuman nggak usah di Nepal. Di Menora semua keluarga kita ini harmonis, keluarga besar kita. Jadi bahkan untuk yang keluarga besar yang belum harmonis dan belum mengakui Bapak Yahweh, mari kita berdoa dan berafirmasi bahwa keluarga besar kita harmonis dan mengakui nama Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Ada amin ya semua ya. Kita akan baca kitab dari Dafar dan 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. Seperti biasa mungkin Cimaria atau siapa yang mau bantu. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 2, 9, 10. Siapa yang berkata bahwa dia ada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, dia ada dalam kegelapan hingga sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, dia tinggal di dalam terang dan sandungan tidak ada di dalam dirinya. Amin. Amin. Terima kasih Cimaria. Jadi jelas banget ya di sini Bapak-bapak Ibu semua, kalau Dafar Elohim memerintahkan kita untuk saling mengasihi kepada keluarga kita, bukan saling menjelek-jelekan, bukan saling iri, bukan saling menjatuhkan, tapi kita harus saling mengasihi, saling menjaga, saling melindungi. Sekali lagi nggak akan bosan-bosan dalam ngomong ini, karena keluarga memang seharusnya harus saling menjaga, bukan saling menyerang. Itu arti sebuah keluarga. Nah, yang tuh senangnya di sini di KPI Menora, kita semua itu berada dalam satu keluarga. Benar ya Kak Mike ya, satu keluarga, yaitu keluarga dalam Hamasiah. Dan kita berada di bawah naungan yaitu namanya KPI Menora. Walaupun secara biologis kita nggak punya hubungan darah kayak gitu. Yang punya hubungan darah itu paling di sini cuman kayak Ibu Yemima dan Lydia, Cimaria dan Febe, Kesia sama Saing, Matthew, Rivka gitu ya. Justin dengan Lydia gitu. Dan yang lain lagi ya. Jadi itu kita bersaudara semua di sini dalam keluarga Hamasiah. Sekali lagi, kalau bersaudara berarti kita harus saling menjaga, nggak bosan-bosan nih pesan hari ini. Menjaga, melindungi, menyayangi dengan kasih seperti itu. Menyayangi bukan berarti tidak boleh mendidik, karena mendidik itu adalah bagian dari suatu hubungan keluarga. Ada ayatnya. Kita di sini bahas hidup harus sesuai dengan Dafar Elohim. Ada yang membantu Tiang baca di Amsal 10 ayat 17 dari YLT 3.
Amsal 10 ayat 17. Cimar. Amsal 10 ayat 17. Dia yang memelihara didikan berada di jalan kehidupan, tetapi yang meninggalkan teguran menjadi tersesat. Terima kasih Maria. Jadi jelas ya di sini, dia yang memelihara didikan berada di jalan kehidupan, tetapi yang meninggalkan teguran menjadi tersesat. Jadi itu di dalam keluarga itu, mendidik itu tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi membawa orang yang kita didik untuk bisa hidup lebih baik lagi sesuai daftar. Sebenarnya bukan lebih baik sih, lebih benar lagi sebenarnya ya. Lebih benar lagi sesuai daftar dan kehendak Bapa Yahweh, agar orang tersebut menjadi benar, bukan hanya sekedar baik. Karena baik belum tentu benar, tapi baik, benar sudah tentu pasti baik. Dalam keluarga ya, lagi-lagi contohnya di KPI Menorah. Kita di sini satu keluarga. Kita ini bukan komunitas ya, atau tempat untuk berdebat seperti itu, tapi harus saling menguatkan. Pokoknya pesannya hari ini menguatkan, menjaga, melindungi, menguatkan, menjaga, melindungi sebagai satu keluarga. Karena kalau berdebat itu pasti hanya akan menghasilkan hal-hal kemarahan. Betul ya Kak ya? Berdebat, debat. Sudah pasti sih nggak ada kasih sih, bukannya ekstrem atau gimana ya, cuman udah pasti itu nggak ada kasih di orang yang suka mendebatkan suatu hal kayak gitu. Dan karena sering senang berdebat, jadi otomatis juga nggak ada roh penundukan kayak gitu. Karena hanya berdebat tujuannya, karena hanya berdebat untuk dapat supaya tujuannya supaya pendapatnya itu dipahami, diiyakan sama orang lain. Tujuannya itu. Jadi sebenarnya ya berdebat itu nggak ada gunanya kayak gitu. Sedangkan di KPI Menorah kita sebagai satu keluarga, kita jangan berdebat. Di KPI Menorah nggak ada sih kayak gitu. Udah nggak ada maksudnya. Soal mendidik keluarga, Jesslyn pun saya didik. Ibarat timbangan harus seimbang. Pasti juga sering juga amat sangat dididik kan sama Keisha ya, Matthew, Rika juga pasti. Saya di sini ngomongin Jesslyn aja deh, karena saya tahu dapurnya Jesslyn semuanya. Dimanjakan dan dididik harus seimbang. Manjakan segala sesuatu yang dia minta, segala sesuatu yang Jesslyn perlukan. Kita bawa doa dulu, minta hikmat dari Bapak Yahweh. Kalau memang Bapak Yahweh ngizinin, kita penuhi. Konsonnya sih bukan manjakan ya, sebenarnya saya mau konson di sini didikannya. Jesslyn dididik, kami akan mendidik Jesslyn sekeras mungkin dengan penuh kasih, tapi karena kami sebagai orang tua punya pengalaman hidup di dunia, udah tahu asam garam dunia gitu ya. Jadi kita kepingin Jesslyn lebih lagi dari kita sebagai orang tua, itu udah pasti. Contoh kecilnya deh, menurut kami sebagai orang tua, Jesslyn itu belum butuh handphone dulu sih sebenarnya. Tapi zaman nggak mungkin kita nggak ikutin. Semua waktu bukan TK malah toddler ya, playgroup ya apa sih? Kita nggak kasih handphone sama sekali, udah seneng. Temennya main handphone, dia ikutan. Capek. Karena udah nggak bisa dipungkiri handphone di mana-mana. Ya, akhirnya kita kasih handphone karena kebutuhan kita pikirkan kebutuhan pendidikannya. Tapi tidak dengan spek yang mutakhir sih, nggak spek yang canggih, nggak spek yang kekinian. Sekedar hanya untuk sekolah, pendidikan dan komunikasi. Dia download game satu aja udah belet itu handphone, udah lelet kayak gitu. Itu satu didikan buat Jesslyn sih. Jadi bukan untuk games yang kekinian. Kami lakukan itu karena kami mengasihi Jesslyn sebagai anak kami. Kami nggak mau anak kami jadi edik dengan gadget sehingga bisa merusak mental. Dan yang kami khawatirkan Jesslyn jadi budak setan dari handphone tersebut. Ada kecenderungan sebenarnya, cuman tapi orang tuanya harus bawel kan, bener kayak gitu. Bangun tidur, habis doa yang dicari bukan mami papinya, ciumnya handphone. Kalau lapar baru kita makan kan? Ayo. Karena kecanduan, takutnya banyak sekali aplikasi yang bikin kecanduan sehingga membuat Jesslyn jauh dari Bapak Yahweh. Karena memang sebenarnya itu belum masanya anak seumuran Jesslyn itu memegang handphone. Zaman kita dulu gimana ceritanya? Ya zaman kuliah aja ngelihat handphone Nokia 3310 kayaknya, wih orang kaya, mewah. Keren ya?
Padahal sekarang itu pasti kalau punya 3310 itu biasa saldonya apa? Pulsanya itu 1 juta biasanya. Bisa telepon, bisa nyolong-nyolongin telepon dia itu biasanya kan main nggak telepon umum. Jadi kami akan kasih karena dengan berat hati akhirnya kami kasih handphone karena memang mengikuti perkembangan zaman, karena di sekolahnya Jason juga menuntut untuk online sekolah, online tugas online semuanya pakai sekolah dan segala sesuatunya gitu. Udah 5 kali handphone Jason ganti LCD. Kalau dipikir-pikir ganti LCD 500.000 kali 5 dikali 2,5 juta. Kalau kita dengan beli handphone baru ya Van ya, bener ya. Ini sengaja sampai tuh handphone nggak bisa berfungsi, pokoknya sengaja. Nggak akan Jason ganti handphone. Ya janji politiknya sih sampai umur 17 tahun kayak gitu. Jadi kami mendidik Jason dengan tujuan Jason jadi anak Bapak Yahweh yang hidup bukan dari Kami mendidik Jason dengan tujuan Jason itu jadi anak Bapak Yahweh yang hidup bukan dari bekal didikan gadget atau teknologi, tapi besar karena didikan Dafar Elohim. Karena yang instan itu buahnya cepat busuk, tapi yang penuh pengajaran itu hasilnya akan indah tepat pada waktunya. Ajaran keras. Dia pernah sampaikan ya, kalau waktu di rumah Cimaria di kalau nggak salah, dia juga yang bawain. Kalau Kak Michael itu sama Kak Mima itu mendidik Tia dan Lydia itu di Bandung ya. Jadi kita tuh dididik juga di Bandung. Jangan dikira cuman happy ya kayak Tia. Kita ngobrol senang-senang. Ya, kita dididik juga. Kalau emang kita salah kita dididik. Ajarannya keras, keras banget. Cuma kan kita nggak butuh kan gitu. Tapi sesuai sama ayat, sesuai sama Dafar Elohim, menegurnya gitu. Makanya kita terima gitu loh. Dibilang enak, waktu saya pernah bilang nggak enak, kalau ditegur nggak ada yang enak. Benar ya Kak? Yang enak pas pekan oteknya doang ya. Cuma nggak ketelan juga di sini. Jadi amat keras ya, amat keras. Tapi yang Tia sama Lydia lakukan itu sebagai keluarga, kita saat ditegur itu kita minta hikmat. Kami merenungkan dan puji Bapak Yahweh juga ya, kami harus mengakui kami bukannya sombong, cuman kami punya jiwa penundukan sih kayak gitu. Karena kenapa? Karena kalau ada hal yang benar dari Bapak Yahweh itu hal yang keras tapi benar, ya itu harus diterima kayak gitu. Berarti Bapak Yahweh itu masih mau ngomong loh ke kami. Kita ngomong, contohnya kita Tia sama Lydia ya, itu masih mau ngomong lewat orang lain, lewat kakak kita kayak gitu. Dan kita nggak sedikit pun berontak ya, apalagi nyinyir dengan didikan didikan kakak kami. Enggak, kita sama sekali enggak. Kami tidak sedikit pun menjadikan didikan kakak kami itu untuk dijadikan celah untuk untuk menjelek-jelekan, untuk menyerang. Enggak, kami malah mengucap syukur dengan didikan tersebut. Karena kenapa? Didikan tersebut sesuai Dafar Elohim. Setiap kali ditegur Dafar Elohim, sesuai ditegur Dafar Elohim. Paling kalau ada hal yang bertentangan, bukannya berdebat, ngajuin proposal nih, boleh nggak sih kalau kayak gini? Itu tetap nggak boleh. Kalau misalkan emang pendapat yang diterima sesuai Dafar Elohim juga, ya diterima juga, intinya kayak gitu. Jadi sesuai Dafar. Dan satu lagi, nggak cuman nasihat, karena nasihat itu kalau cuman mengkomplain itu sama aja kayak kritik kan. Kasih solusi juga sih, semuanya kasih solusi. Kayak Mima, Kak Michael kasih solusi selalu. Saat ditegur ya minta hikmat sih, biar kita bisa lihat hal positif apa yang dari Bapak Yahweh sampaikan lewat orang yang menegur kita kayak gitu, dan solusinya juga apa. Didikan keras jangan sakit hati, jangan pundungan, jangan nyimpan kekesalan karena ditegur dengan keras. Jangan jadi bahan perguncingan, terus jangan cuman terima negatifnya aja, intinya kayak gitu. Pasti ada hal positif, karena ditegur itu pasti karena kita memang melakukan hal yang negatif. Pengalaman dia sih seperti itu. Solusi, ya kalau negur cuman gak ada solusi ya sama aja kita dikomplain sih. Komplain doang. Kalau komplain doang, semua orang juga bisa komplain. Cuman solusi itu yang kita butuhkan, tapi solusinya itu sekali lagi dia terima, tapi kalau sesuai Dafar Elohim. Karena kalau sesuai Dafar Elohim itu pasti hasilnya benar dan baik, kayak gitu sih. Kita baca Imamat 19 ayat 17 ya.
Ada yang mau bantu selain Cimaria? Kasihan Cimaria teraus kan. Ada yang mau bantu? Imamat 19 ayat 17 YLT 3 lagi. Imamat 19 ayat 17. ayat 17. Demikianlah dapat Elohim 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus benar-benar menegur sesamamu, dan janganlah engkau menanggung dosa karena dia. Amin. Terima kasih Kori. Ya, di sini dikatakan di Imamat 19 ayat 17, saya ulang lagi ya. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus benar-benar menegur sesamamu, dan janganlah engkau menanggung dosa karena dia. Jadi lebih baik kita menegur keras tapi penuh kasih gitu loh, daripada saudara kita tersebut jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, jatuh lagi. Kalau yang parahnya itu kita kalau nggak menegur karena kita nggak enak hati, karena kita kasihan atau ya kita udah tahu nih kita nggak menegur, ya kitanya dosa gitu loh. Kita ini jatuh ke dalam dosa, daripada kita jatuh ke dalam dosa dengan kita bilang kan. Kayak contohnya misalkan kita menyebarkan nama Bapak Yahweh, kita tahu kakak kita itu misalkan kakak Tiar nih. Kakak Tiar itu masih orang GPIB dan orang GBI gitu loh. Ya karena dia nggak tahu tentang nama Yahweh, nama Yesua, ya Tiar jelaskan ke dia. Karena Tiar udah tahu gitu loh. Kecuali kalau Tiar belum tahu. Kalau Tiar tahu, Tiar nggak menyampaikan, itu dosa. Tukang parkir di depan, ada orang mau ibadah, Pak di sini ada KPI Menorah, nggak tahu. Ada yang ibadah nggak tahu. Padahal dia tahu kita bawa musik, kita bawa kitab suci gitu. Cuma mereka dia nggak mau nyampein karena mungkin dia fanatik atau apa. Bukan yang menghakimi ya, bukan menjudge ya. Cuman dan itu dia juga dosa kayak gitu. Kecuali kalau dia nggak tahu. Kayak contohnya orang di jalan, Pak nanya dong KPI Menorah di mana? Dia orang lagi jalan lagi lewat, ya saya nggak tahu. Ya itu sih dia nggak dosa, karena dia nggak tahu gitu loh. Gitu sih. Ya kita sih dosa ya kalau kita nggak menegur hal yang benar ke orang tersebut, orang yang sedang apa ya namanya ya, biar bisa dibilang lagi melakukan kesalahan lah, lagi berada di luar jalur yang sesuai daftar kan gitu. Jadi ya kita nasihatin sih kayak gitu. Sekeras apapun kita nasihatin, cuman ingat nasihatin itu bukan hanya nasihatin, tapi kasih solusi juga. Tapi bukan sesuai feeling, sesuai hati, sesuai keinginan, sesuai sikap hati kita atau style kita, cuman tapi harus sesuai, sekali lagi balik lagi ke daftar Elohim. Harus sesuai daftar pokoknya. Masalah yang ditegur terima atau enggak, ya itu urusan orang tersebut sih. Yang penting kita udah menyampaikan. Betul ya Kak Mike ya? Yang penting kita harus sampaikan sekeras apapun. Lagi-lagi di satu keluarga, terutama keluarga Menorah, kita tuh di sini tuh butuh orang pintar dalam pengetahuan kitab suci, butuh banget. Jadi kita bisa belajar sama-sama juga, kita tahu sama-sama juga. Kita juga butuh orang yang tahu detail dan sejarah-sejarah tentang ilmu-ilmu sejarah yang berhubungan dengan kitab suci. Kita butuh juga orang-orang yang seperti itu. Tapi kita lebih tapi di balik semua itu, alangkah indahnya kalau kita juga punya kesatuan visi dan misi di KPI Menorah ini sebagai satu keluarga Hamasiah. Hikmat dari Bapak Yahweh, saling bekerja sama untuk menghidupkan daftar Elohim. Itu yang utama. Kita percuma tahu tentang daftar Elohim, tahu tentang kitab suci, tahu tentang kerajaan 1000 tahun di mana, yang si Bapak juga kemarin bagus, satu hari itu sama dengan 1000 tahun gitu. Itu penting, cuman kita juga harus hidupkan juga daftar Elohim tersebut kayak gitu. Bagaimana sih caranya menghidupkan daftar Elohim? Ada yang tahu nggak? Bantu jawab dong. Cara menghidupkan daftar Elohim. Ada lagunya loh. Ya, ada nyanyi. Tuh sih. Ada lagi? Lakukan, betul. Caranya sih ada 4 kalau jalan kesimpulan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Doa tiap hari, yang pertama baca kitab suci.
Ya dia jujur udah kelewatan di kitab yang kita baca bersama. Dia jadi mengalihkan cari ayat yang lain. Cuman tiap hari dia baca Kamai 2 pasal 3 pasal. Kalau enggak masa sepi juga dia. Berdosa banget sejujur. Jadi kita tahu, oh si ini kisahnya begini, oh maunya Bapak Yahweh begini, oh Tuhan Yesus begini, kayak gitu. Kita tahu. Jadi kita jangan cuman dengar dari radio atau apa juga. Cuman kita harus baca kitab suci sendiri juga sih kayak gitu. Doa tiap hari, kita ngobrol sama Bapak Yahweh biar lebih intim. Kita nangis, orang Bapak kita kok Tuhan kita, nangis, apa-apa, nangis. Daripada kita nangis sama orang lain, curhat sama orang lain, dia ngomong Bapak Yahweh. Orang manusia mengecewakan, Bapak Yahweh nggak pernah mengecewakan. Biar lebih intim. Ingat ya, kalau doa, kalau kata Pak Nino, jangan mengulang hal yang sama, doa terus, minta terus. Udah misalkan contohnya gini, pengen punya mobil Tuhan Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Yahweh, udah. Besok doa sama lagi, Bapak Yahweh aku mau punya mobil. Enggak boleh gitu ternyata teori doanya. Teori doanya itu ternyata kita meminta Bapak Yahweh, kita butuh mobil segala macam dengan pertimbangan. Terus besok-besoknya kita terima kasih Bapak Yahweh, mengafirmasikan mobilnya udah datang. Kalau kata Papi Lukas kan juga posisikan diri kita tuh sedang bawa mobil, sedang punya mobil kayak gitu. Itu yang benar sih. Jadi jangan cuman meminta hal yang sama setiap hari. Karena meminta itu cukup sekali aja gitu loh. Ibaratnya kalau naik saat dipenuh, saat kita dipenuhi sama Bapak Yahweh kebutuhan kita itu misalkan mobil lah contohnya. Ya sebenarnya kayak kita naik sepeda gitu loh. Naik sepeda, nyampe juga sebenarnya. Jadi ngapain kita ngayuh berkali-kali gitu loh. Capek sih. Lebih bagus naik motor, gampang digas. Yang kedua, doa tiap hari, ngobrol sama Bapak Yahweh biar intim. Yang ketiga, sharing daftar Elohim. Jadi lebih tahu lagi apa yang menjadi kehendak Bapak Yahweh. Tujuannya jaga tiket sama yang kita sih, karena tiket kita jangan sampai rusak, apalagi hilang. Ya sharing daftar Elohim. Ya, Kak Michael sih sering, Tian, tahu nggak? Sekian ayat ini, gini. Tian kedengerin, sampai dengerin kan? Jadi itu orangnya suka short memory loss. Saya begitu tiap lagi ingat tadi sepanjang hari ini ada apa aja sih gitu. Oh si Kak Michael ya gini bawa firmannya, renungin lagi sambil kita baca ayat firmannya juga, ketemu poinnya maksudnya apa gitu. Jadi sharing daftar Elohim itu juga salah satu cara untuk menghidupkan daftar Elohim. Yang keempat, saling perhatian sesama jemaat atau mempelai. Ya, kita sebagai sesama jemaat ya, kita kan keluarga deh semuanya. Kalau ada yang punya masalah kita rangkul. Jika ada yang labil dikuatkan. Jika ada yang berbeban berat kita doakan. Karena kuasa doa itu sangat besar loh. Jangan EGP lah kita sama jemaat-jemaat semua yang mempelai semua kita, karena kita sebagai satu keluarga, dan satu keluarga sekali lagi harus saling menjaga, melindungi, saling mensupport kayak gitu. Kita jangan cukup hanya ketemu di kehilat aja ya Pak ya. Kita juga ada waktu ketemu di luar ya Pak ya, kayak gitu ya. Jadi kita saling sharing firman juga, kita menguatkan, ngobrol-ngobrol. Jadi kalau kita cuma cukup ketemu di kehilat, hai bye gitu. Apa bedanya kita sama yang di gereja lama? Dulu di CK7 ternyata di GBPRJ itu kalau mau masuk gereja aja ngantri, naik lift aja ngantri, apalagi kalau si Pak Niko ya gitu ya. Aduh, itu ngantrinya panjang bener. Sampai masuk ke Bandung kan kami kan. CK7 itu antriannya panjang banget. Jadi sekali ibadah rame banget. Tapi udah ketemu, oh si Kokoh itu dia suka duduk di situ. Oh, udah tapi kalau ketemu di parfum juga ya lewat aja gitu loh. Nggak enak banget sih jujur. Ya, puji Bapak Yahweh waktu itu karena Jason aktif di apa sih? Ibadah ya rohaninya dulu ya nggak sekarang. Jadi masih suka ngobrol-ngobrol. Tapi faktanya sebenarnya di saling sesama itu sebenarnya nggak ada, karena ribuan orang nggak ada yang kita kenal gitu. Makanya sukacita banget kita ibadah di sini cuma 20-30 orang saling kenal gitu loh. Itu yang maksudnya di kualitas Pak. Mendingan sedikit cuma tapi mendidik dibanding kalau banyak siapa ya. Ya kita pernah ngalamin lah masa-masa kayak gitu. Gembala kita Pak Michael memberi contoh ke kita. Semua orang tiap hari minimal ditelepon. Benar gak Kak Michael? Tiap hari minimal ditelepon. Bahkan kalau
Ari nih biasanya mau Om Rudolf nih datengin karena rumahnya deket. Tujuannya apa ya? Itu karena keluarga, jaga hubungan keluarga gitu loh. Karena kan kita sekali lagi keluarga dalam Hamasiyah gitu loh. Kita keluarga di menorah. Jadi ya saling jaga hubungan keluarga, bukan cuma status doang kita keluarga Hamasiyah, tapi kita harus melakukannya kayak gitu. Ya melakukannya apa ya? Kita samperin. Kok Ari lagi nunggu pedagang, nunggu pembeli, datang ngobrol ya kan kok enak kayak gitu. Selain ngobrol, doa juga sama-sama, kasih nasihat, kasih solusi, sekali lagi yang sesuai dengan Elohim. Itu sih berarti banget. Kayak misalkan Tiar lagi ada pergumulan lah gitu, tiba-tiba Tiar masih lihat Kak Itin seneng, padahal cuma datengin doang, padahal cuma ngobrol doang, ngobrolnya juga 4 kali Kak Itinnya, itu lagi, cuma ya udah gitu loh, suka cita aja gitu loh. Johan yang jawaban ke Om Tiar, Johan yang jangan teman ke Om Tiar, Makan udah doang. Bercanda Jo. By the way ya, kaum pria itu udah nongki loh, asik nongki. Kaum pria udah nongkrong loh kita, rame-rame. Tinggal kaum cewek aja belum ya kayak itu nih ya, kayak gitu. Kaum pria itu kongko kita kongko rohani lah istilahnya. Santai-santai minimal 1 bulan sekali. Kayaknya akhir bulan akan ada lagi nih Pak Abraham, kita ngumpul-ngumpul lagi Pak. Kayaknya di Duti enak ya Pak ya. Duti. Ya kita kumpul-kumpul rohani lah. Minimal 1 bulan sekali. Tujuannya apa? Mempererat. Bukan hanya nasihat dan doa, tapi kita relax sama-sama. Kita menikmati makanan yang tersedia, minuman yang tersedia. Ya Bapak Yahweh kirim berkat kita lewat Pak Gembala atau siapapun itu. Yang penting kita menikmati berkatnya sama-sama kayak gitu. Jadi tujuannya kenapa kita ngumpul cowok-cowok, cewek-cewek, bahkan nanti ada masa cowok dan cewek ngumpul. Biar terus namanya keluarga, biar kita bisa lebih mingle, biar bisa dapet chemistry-nya, biar bisa sevisi semisi gitu loh. Itu sih. Nih contoh mingle atau sehati atau chemistry nih ya. Bu Yemima sama Lydia itu kalau udah nginep sama-sama lebih dari 1 malam, mereka bisa loh. Lid, tahu nggak? Jia, tahu nggak? Kayak itu udah ketawa nih. Jia ini juga ketawa. Padahal mereka nggak ngomong apa-apa, cuman Jia tahu nggak? Yang iya kayak gitu. Padahal belum ngomong apa-apa gitu, mereka udah ketawa gitu loh. Terus kita sebagai suami-suaminya, kenapa nih? Ya itu, ketawa lagi nanti. Ya kita mah sebagai suami seneng aja ngeliat istri-istrinya suka cita. Nah itu dia yang namanya chemistry di suatu keluarga. Nggak perlu ngomong apa-apa aja udah ketawa gitu loh. Nah itu yang Pak Gembala kita mau. Istilahnya saat ini kan baru cowok-cowok yang ngumpul. Jadi kalau ketemu, Jo, Om Tiar udah ketawa nggak Johan? Udah tahu ketawain apa gitu loh. Karena kita udah sering ngumpul, sering ngobrol, chemistry-nya ada gitu loh. Ngeliat Om Rudolf, ngeliat Ivan kayak gitu. Ngeliat Medi mah udah sering banget Om Tiar. Pak Abraham juga, itu udah tahu. Jadi chemistry, jadi ya indah banget sih kalau kayak gitu. Jadi semua ikutan ketawa, sukacita. Otomatis saat Lydia dan kayak Mima lagi ketawa-ketawa gitu, karena membawa hawa yang positif, energi positif, ikutan ketawa juga. Padahal kita nggak tahu mereka ketawain apa ya, jujur. Itu kemarin ke Pangandaran mereka ketawa pun kita nggak tahu, ketawa aja kita itu ketawa, gitu loh. Itu sih, itu chemistry itu. Kita harus punya itu di sini. Bukannya kita gila ya, enggak, bukan kita gila, bukan. Itulah sebagai keluarga tuh kita harus punya chemistry seperti itu sih gitu. Seru banget loh. Jadi kangen mau ngumpul-ngumpul lagi, nanti akhir bulan kita akan ngumpul. Kalau untuk masalah cewek-cewek kayak Mima lagi ngatur waktu kayak gitu. Nah ini ada ayatnya loh, bapak-bapak ibu-ibu semua. Kita bacanya di Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Ada yang mau bantu? Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Filipi 2 ayat 1 sampai 3 kok. Selanjutnya, sekalipun di dalam Hamasya ada nasihat, sekalipun ada penghiburan kasih, sekalipun ada persekutuan roh,
sekalipun ada belas kasihan dan kemurahan, penuhkanlah sukacitaku, sehingga kamu dapat memikirkan hal yang sama, dengan menerapkan kasih yang sama, saling memikirkan satu hal yang sejiwa, bukan berdasarkan persaingan atau kemegahan kosong, melainkan dengan kerendahan hati, sambil seorang menganggap yang lain lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Jadi di kitab suci aja, di dalam Elohim aja diperintahkan juga kita harus sehati, sevisi, semisi, semingle gitu, satu chemistry, bukan bersaing atau saling memegahkan satu sama lain, enggak juga, enggak kayak gitu. Jadi kalau diajak ketemuan itu, ya jujur kayak kemarin kan, waktu itu pas pulang ITS di mana ya? Oh, dari rumahnya Kesia. Kita naik mobil nih, satu mobil bertujuh. Kamekal nggak ada deh, Kamekal naik mobil satu lagi. Ada Ivan, Johan, Om Rudolf nggak datang ya? Ceritanya sakit ya Om. Sama Pak Rufus, Tia, Anton, siapa gitu ya dua lagi. Oh, kok Ari, sorry kok. Asli, itu kalau mobil Tia tuh yang belokin tuh ke Jakarta, bawel banget di mobil, pada ketawa semua, bercanda semua. Apalagi di jam 9 malam. Ternyata Johan itu jam 9 malam jadi bawel, Cik. Asli. Dapat dikunci. Kalau jam segini belum, apalagi kalau jam 9 malam sama dikasih lagu Cina, wah makin bawel dia. Asli. Dia tuh nggak sesuka cita sih waktu itu. Seru banget ya di sini ya. Ada Pak Rufus waktu itu, Pak Kurniawan, ngobrol bertujuh, ngobrol, sampai akhirnya udah mau nyampe, udah mulai sepi nih. Kayak ada kekenyangan kan, makan suki kan. Jadi pada, weh, tinggal gue bawa mobil pada bangun dong gitu. Cuman asli itu seru banget. Dan kita ulangin lagi itu pertemuan para cowok-cowok. Cuman Pak Agama tuh lagi pergi keluar kota deh kalau nggak salah Pak. Ke Bali waktu itu. Lagi ke Bali. Jadi jangan kalau diajak ketemuan, ya maksudnya kalau diajak ketemuan, ya dengan sukacita yuk kita ngumpul. Bukan cuma makan-makan minum-minumnya loh, ketemuan loh sama mempelai dari menorah ini loh, kayak gitu loh. Jangan kalau diajak ketemuan udah curiga, kenapa nih diajak ketemuan nih? Mau ditanyain apa nih? Mau diinvestigasi apa nih? Mau diomongin apa nih? Kenapa sih diajak ngopi? Ada istilahnya diajak ngumpul makan-makan itu ngopi. Itu ada pengorbanan yang harus dikeluarkan loh, duit, waktu. Udah malam nih, Pak Michael kita ngantuk lagi. Udah malam jam 7. Dia habis kenyang jam 8 udah jangan pulang yuk, itu belum selesai kan Mike. Ngantuk ya kekenyangan. Sekali lagi sukacita sih dengan sebagai keluarga kita di Menorah mempelai semua pada yuk ketemuan yuk. Sekali lagi bukan karena makan-makannya ya, bukan karena minum-minumnya, cuma karena sama-sama ngumpul. Kita dulu waktu kuliah, SMA, kerja, punya temen ngumpul kayaknya senang banget diajak hangout, karaoke lah, ngopi lah, apa. Ya kita juga harus lakukan itu di keluarga kita di sini di Hamas, di keluarga Menorah ini kayak gitu. Sebagai satu keluarga Hamasia itu kita tumbuh bersama-sama, kita proses bersama-sama, bahkan kita bersenang menikmati berkat Bapak Yohe bersama-sama. Kita itu udah 2 kali itu ke Magelang saya ingat ya, sama 1 kali ke Jakarta. Jakarta itu PP deh kalau nggak salah. Puji Bapak Yahweh sih semua sukacita. Nah, nanti tuh awal September ada trip ke Bandung dari Magelang, dari KPI Alef Tau. Itu biayanya 1.350.000 tiap lihat di itunya Papi tuh pengumumannya. Nah, coba yang ikut ke Magelang 3 hari 2 malam kemarin, siapa yang masih ingat berapa tarifnya? Nah, iya. Tarifnya itu cuma habis buat makan doang gitu, kayak gitu. Jadi istilahnya kita nggak ngomongin duit di sini, kita nggak ngomongin KP lain, kita hanya bahas Menorah. Sebagai keluarga itu bukan hanya saling merangkul, nasihat, tapi lihat di sini ada pengorbanan materi juga. Sekali lagi dia lihat di sini gembala kita ya dan KPI Menorah itu tergerak sebagai satu keluarga Hamasia untuk membuat jemaat sukacita, bukan hanya pengajaran dan mendidik saja. Tapi juga berbagi berkat dan sukacita. Karena kalau terlalu tegang, nanti bisa stres juga jemaat-jemaat di sini. Kalau dicekokin dan keras terus. Kita 3 minggu udah keras banget kemarin. Ibaratnya kalau Ko Ari kita kasih makan beras keras mulu, asam lambung kita naik lagi. Canda ya Pak.
Jadi keras rangkul. Di kantor juga begitu, ya Kesya ya. Berantem di meeting, ayo berantem, berdebat, adu pendapat, kasih solusi. Udah selesai udah, makan yuk, ayo udah. Yang bapak mah kundungan mah mati kalau begitu. Dibenci sama semua orang. Di kantor gitu kayaknya berantem. Wah, sampai udah kayak timpuk-timpukan ibaratnya gitu ya, ibaratnya zaman dulu. Begitu udah selesai, tawa-tawa nih. Ngopi yuk, makan yuk, ayo. Nonton yuk, ayo. Ya stres di dalam. Kayak gitu sih. Harapannya kenapa kita ingin semua jemaat di sini sukacita sekali lagi, agar kita lebih erat dan dekat semua jemaat di sini ya. Jemaat, pengurus, gembala itu dekat semuanya, satu visi satu misi. Kita ngejalanin kehilat ini, kita ibadah dalam nama Bapak Yahweh dengan cara yang benar, sevisi semisi itu lebih enak banget, itu indah banget kalau menurut dia. Dan dia berkerinduan juga untuk mempelai di sini semua saat berkat Bapak Yahweh melingkupi kita semua dan melingkupi terutama juga Tiar juga. Kita juga memberkati juga untuk menorah, untuk Bapak Yahweh. Itu yang pertama, memberkati menorah dan jemaat demi kemuliaan Bapak Yahweh. Kita memberkatinya bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk kemuliaan Bapak Yahweh sekali lagi. Saling memberkati sebagai satu keluarga di menorah, itu gunanya keluarga. Kita saling menguatkan, nasihat, doa, sharing firman. Dan kalau kita memang bisa berbuat, kita berbuat secara materi. Bukan cuma berantem atau berdebat. Nah, ini ada pandangan tentang keluarga di masyarakat. Kalau jauh harum, kalau dekat bau apek. Intinya kalau jauh ngangenin, kalau dekat berantem. Kakak Tiar itu jauh ngangenin. Ini sesama kakak Tiar aja bukan Tiar. Mereka kalau jauh kangen-kangenan, wah telepon-teleponan bisa jam-jaman. Begitu ketemu lebih dari semalam, besoknya masih berantem. Nggak tahu kenapa. Cuma karena senggolan doang. Itu ujung-ujungnya pulang aja. Itu yang namanya ada pemahaman gitu ya di masyarakat. Kalau jauh harum bau apek, dekat bau apek gitu. Nah, dengan izin dan kehendak dan hikmat dari Bapak Yahweh, jujur keluarga Kayemima sama keluarga Ji Lydia itu minta ya sama Bapak Yahweh bahwa pemahaman itu salah. Kita mau buktiin kalau pemahaman itu salah, cuman bukan berdasarkan gagah kuat dari Kayemima dan Lydia, tapi minta hikmatnya Bapak Yahweh. Keluarga kami punya kerinduan mau buktikan bahwa dekat harum, kalau jauh ngangenin. Benar ya kayaknya, lebih enak begitu ya. Jauh pasti ngangenin, cuman kalau dekat harus harum, jangan bau apek. Jadi intinya jauh dekat ya tetap wangi. Karena keluarga sekali lagi harus saling jaga, saling melindungi, dan saling mengasihi, saling rangkul, saling peluk. Ya, enaknya Tiar sama keluarga Kamichael jaraknya cukup jauh ya, rumahnya sekitar 57 langkah. Jadi kalau bosan atau kangen atau apa tinggal datang, ketok-ketok gitu, miss call, turun, tinggal dadah ke CCTV. Itulah beberapa cara menghidupkan daftar Elohim ya. Tadi udah jelasin yang ada 4, baca kitab suci, doa tiap hari, sharing daftar Elohim dengan keluarga di sini, keluarga sebagai mempelai menorah, keluarga Hamasiyah, saling perhatian sesama jemaat dan mempelai kayak gitu. Jadi itulah gunanya keluarga sih. Daftar Elohim bukan sesuatu hanya untuk dibahas jadi bahan untuk berdebat. Karena perihal daftar Elohim bukan untuk didebatkan. Kalau ada orang kayak gitu tuh, orang tersebut tuh yang suka berdebatkan daftar Elohim, oh enggak, itu. Emangnya di pengetahuan detail gitu, emang kalau kita lagi masuk sampai kita ditanya, ayo siapa tetangganya Abraham, kan enggak gitu. Saking segitu detailnya cari tahu. Tapi sekali lagi kita harus menghidupkan daftar Elohim. Dan daftar Elohim itu bukan buat didebatkan. Orang yang suka mendebatkan daftar Elohim itu kayak orang-orang lagi di warkop gitu loh. Aku kan di warung kopi gitu, makan Indomie kenyang bego gitu ya. Nggak tahu harus ngapain, ya udah politik Prabowo lah diomongin atau siapa lah dong. Nah itu orang yang suka mendebatkan daftar Elohim itu menurut dia tuh kayak orang di warkop. Ibaratnya kalau ada film Batak ya, dia sengaja bawa nuansa Batak karena dia orang Batak. Jadi kalau ada yang ngomong kerja, ya gue orang Batak gitu. Filmnya ngeri-ngeri sedap judulnya. Bapak-bapak di lapo sambil minum tuak,
mabuk. Pas mabuk main gitar genjeng dengan suara Bataknya yang tinggi-tinggi gitu kan, nyanyi. Habis itu mereka ngebahas ras. Semua yang nggak harus dibahas itu dibahas semua. Rahasia keluarga keluar semua di situ. Jadi intinya, saya mau kasih tahu kalau ada orang yang suka memperdebatkan daftar Elohim, jangan diikutin lah. Kita bisa menghindar. Karena daftar Elohim bukan untuk didebatkan, tapi untuk direnungkan, kita lakukan seperti itu. Jadi kayak orang-orang di Lapo gitu kan suka jadi kayak obligasi, obrolannya nggak ada isi gitu jadinya. Nah, tahu lebih dalam tentang daftar tanpa menghidupkan daftar itu sendiri, apa bedanya kita sama orang Farisi? Sekali lagi di menorah nggak ada ya, di menorah nggak ada. Jadi daftar bukan untuk didebat, melainkan didengar, renungkan, dilakukan agar kita lebih tahu apa maunya Bapak Yahweh. Kita bikin senang Bapak Yahweh. Tujuan utama kita ya supaya kita menjaga tiket rapture kita, kesamaan kita itu jangan sampai rusak, hilang, apalagi ditukar, apalagi diambil orang lain. Kalau rapture kita sendiri kok yang menikmati. Disamain itu tugas kita hanya bukan tugas kita itu hanya memuji memuji Bapak Yahweh sebagai satu unity keluarga Bapak Yahweh. Makanya kita latihan di sini di dunia itu untuk belajar menghargai arti sebuah keluarga. Kita saling damai-damai gitu loh. Kayak gini kan enak ya, damai-damai aja, nggak perlu banyak, sedikit tapi damai. Ya kalau banyak damai pun juga itu lebih sukacita. Kita kayak latihan nanti buat nanti disamain. Bener ya, latihan sukacita nyanyi pujian, sukacita nyanyi lagu pujian. Kayak waktu itu cowok-cowok ngumpul makan, sharing, pulang asik ketemu lagu baru ya, enak banget gitu. Jadi dalam keluarga harus ada kepercayaan. Kalau nggak ada kepercayaan dalam suatu keluarga ya sia-sia. Contoh positif kepercayaan dalam suatu keluarga, sebagai orang tua itu dia udah tahu nama dan ajaran yang benar, Tiam dan Lydia ya. Begitu tahu nama Bapak tentang Bapak Yahweh dan tentang nama Adonai Yeshua HaMashiach dan pengajaran yang benar. Karena kita suka nonton, akhirnya kita ketemu channel Papi Lukas. Kita sampaikan ke Jesslyn. Waktu Jesslyn masih umur sekitar 11 sampai 10 tahunan ya kurang lebih ya. Dan Jesslyn menurut aja dan paham bahwa dan Jesslyn tahu betul apa yang dilakukan mami papinya itu pasti hal yang benar. Yang nggak mungkin menyesatkan Jesslyn. Karena itu mami papinya yang ngomong. Makanya dia ngikut. Tapi pasti ada pemahaman. Jesslyn kan masih kecil, jadi pasti ikut lah. Namanya juga bocil. Oke, kita lompat ke keluarga gembala. Matthew sama Rika udah punya KTP dan udah besar, udah punya pemahaman sendiri, bisa ambil keputusan sendiri. Betul ya, Tio? Betul ya, Dek? Jadi dengan hikmatnya Bapak Yahweh dijelaskan soal Bapak Yahweh, kebenaran daftar Elohim, nama Adonai Yeshua HaMashiach, ajaran yang benar. Sekali lagi karena ada rasa kepercayaan dalam keluarga, Matthew sama Rika tahu bahwa mami papinya nggak akan menyesatkan dan memberi anak-anak itu racun gitu loh. Mereka akhirnya bersedia menerima Bapak Yahweh sebagai Tuhan yang benar. Itulah namanya kepercayaan dalam suatu keluarga. Ya harus percaya. Gimana caranya orang tua bikin anaknya percaya? Gimana caranya anaknya supaya percaya? Anaknya harus ada penundukan. Bapaknya harus, orang tuanya harus tulus gitu loh dalam memberitakan segala sesuatunya. Memberitakan daftar itu harus tulus gitu. Jadi anak pun juga ngelihat buahnya. Dan selama bertahun-tahun hidup bareng-bareng kan, orang tua dan anaknya kan pasti ngelihat. Kalau orang tuanya benar, buahnya itu pasti baik. Kayak diomongin apa juga gampang ya sama kan. Ya paling berdebat dikit gitu ya. Cuma tapi ya tujuannya supaya untuk kebaikan anak itu sendiri gitu. Karena orang tua nggak akan bikin anaknya tersesat atau kasih racun buat anaknya gitu. Tuhan Yesus marah kepada muridnya saat badai besar menerjang di danau tempat kapal mereka lewat. Ya baca aja nih biar lebih cepat. Jadi Markus 4 ayat 39 sampai 40. Dan setelah bangun dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Maka angin pun redalah. Dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Dan dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu demikian takut? Bagaimana kamu tidak memiliki iman?" Di kejadian tersebut Tuhan Yesus berharap murid-murid memiliki iman dan percaya sebagai satu keluarga. Karena jika hilang kepercayaan, apa gunanya label keluarga itu sia-sia. Jadi intinya ya kita tetap harus, kita minta hikmat ya Bapak Yahweh, kita harus percaya dan kita punya roh penundukan kalau kita dinasihatin orang dalam satu keluarga. Mari kita doakan dan afirmasi untuk keluarga kita, bahkan keluarga besar kita, agar keluarga besar kita mau menerima dan mengakui Bapak Yahweh sebagai nama yang benar dan pengajaran yang benar. Ada amin dong.
Kita doain sama-sama. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga adalah tempat terbaik bagi kita untuk belajar arti sebuah pengorbanan. Jadi jangan sia-siakan keluarga kita. Kita bertumbuh bersama dengan keluarga besar Hamasya, yaitu di KPI Menora. Mari kita berdoa dan berafirmasi sama-sama sekali lagi untuk keluarga besar kita, agar mengenal Bapa Yahweh dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh lagi, agar kita menjaga tingkat rapture kita kesamain bersama-sama saat Tuhan Yesus menjemput kita. Sukses besar, Bapak yang memberkati. Kita tutup dengan doa.